Ada yang usul kepada saya, bagaimana kalau dalam channel ini disampaikan bagaimana cara-cara atau kiat-kiat praktis begitu ya, untuk membuat semacam surat kuasa, permohonan, perjanjian-perjanjian yang simpel begitu. Oke, memang untuk membuat sebuah perjanjian atau surat kuasa atau semacamnya, bagi kami orang-orang hukum mungkin tidak masalah gitu ya, hal yang biasa begitu. Namun bagi orang-orang awam, hal ini adalah hal yang sangat luar biasa, begitu sulitnya bisa dikatakan. Baiklah, dalam channel saya ini yang pertama gitu ya, saya akan mengungkap atau bagaimana memberikan sedikit tips untuk membuat semacam surat kuasa, permohonan, perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang simpel gitu. Nanti semoga bisa bermanfaat. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips gitu ya, bagaimana cara membuat surat kuasa. Nah, ini jadi semacam mata kuliah teknik pembuatan kontrak ini atau teknik pembuatan akte. Oke, jadi untuk membuat surat kuasa itu sebetulnya simple, tidak sulit. Jadi yang harus dipahami atau harus dituliskan, yang pertama adalah judul. Judulnya tentu adalah surat kuasa di atas gitu ya. Kemudian kalimat yang dicantumkan selanjutnya adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau lebih dari satu orang atau jamak maka menjadi kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalau orang tersebut tidak bisa membubuhkan tanda tangan karena misalnya sudah tua gitu ya, atau mungkin ada hal yang menyebabkan mungkin tidak bisa membubuhkan tanda tangan, tangannya mungkin maaf cacat atau sakit, maka bisa diganti dengan saya yang membubuhkan cap jempol atau ibu jari sebelah tangan misalnya begitu. Selanjutnya adalah identitas pemberi kuasa. Lazimnya adalah nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili, dan kemudian nomor identitas kependudukan atau NIK. Jadi saya ulang dari awal tadi ya. Judul, jadi surat kuasa. Saya atau misalnya kami yang bertanda tangan di bawah ini, atau saya yang membubuhkan cap jempol atau ibu jari di bawah ini begitu. Kemudian nama tadi identitas ya, pemberi kuasa bla 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 sampai NIK, nomor identitas kependudukan. Dengan ini memberikan kuasa kepada, nah begitu. Kemudian nama atau identitas penerima kuasa sama, berupa nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili, dan juga NIK. Kalimat yang selanjutnya adalah atau kata-kata yang selanjutnya adalah setelah dengan ini memberikan kuasa kepada tadi ya, identitas penerima kuasa khusus. Nah ini, jadi ada kalimat khusus begitu ya istilahnya bang, untuk dan atas nama pemberi kuasa guna untuk, nah ini keperluannya dicantumkan atau kepentingannya. Kepentingan apa yang akan diberikan kepada si penerima kuasa? Misalnya untuk mengambil uang di bank, maka cantumkanlah nama banknya, alamatnya, jumlah uangnya, dan sebagainya. Kalau untuk pengurusan sertifikat misalnya, maka cantumkanlah misalnya khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengurus sertifikat atas bidang tanah, luasnya berapa, nomor sertifikatnya, surat ukurnya, letaknya, dan sebagainya begitu. Kemudian si penerima kuasa ini diberikan kewenangan apa di situ? Misalnya berhak untuk mengambil uang, menghadap di notaris PPAT atau pejabat-pejabat yang berwenang, atau misalnya menghadap ke kantor mana dan sebagainya dicantumkan secara detail. Kemudian di kalimat yang terakhir penutupnya adalah demikian surat kuasa ini saya buat. Nah ini penting, dengan sebenarnya, tanpa paksaan, dengan sadar dan sebagainya. Biasanya kata-kata itu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, misalnya begitu. Atau misalnya dipergunakan untuk pengurusan
turun waris atau pewarisan dan sebagainya, cantumkan itu jadi kalimat penutupnya, bahwa penting bahwa surat kuasa ini memang dibuat secara sadar tanpa paksaan dan guna untuk apa begitu. Sedang yang terakhir sendiri adalah cantumkan di mana tempat surat kuasa tersebut ditandatangani. Sebagai contoh misalnya Yogyakarta, atau kalau tempat saya kan Kulon Progo, tanggal berapa gitu ya, bulan apa, tahunnya berapa, itu penting. Kemudian pemberi kuasa dan penerima kuasa. Di dalam pemberi kuasa tersebut tempelkanlah matre dan kemudian nama lengkap. Penerima kuasa juga ada nama lengkapnya juga. Namun pembuat matre begitu ya lazimnya diberikan kepada si pemberi kuasa. Kemudian si pemberi kuasa menandatangani kuasa tersebut terkena matre. Penerima kuasa juga menandatangani pada bagian penerima kuasa di atas namanya. Begitu, simpel kan? Jadi itu sekilas tentang pembuatan draft begitu ya, surat kuasa. Semoga bermanfaat.